Pemirsa, akses jalan utama Kabupaten Gayo Luas menuju Aceh Tenggara masih rawan untuk dilewati kendaraan. Tanah longsor dan bebatuan masih menutupi sebagian badan jalan. Salah satu lokasi yang terdampak terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung. Tanah longsor memutus akses jalan hingga 300 meter. Meski tampak sudah ada pengerjaan dengan menggunakan alat berat untuk membuka akses jalan, namun pengendara harus ekstra hati-hati saat melewati jalan karena tanah longsor yang masih terus terjadi akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Tanah dan bebatuan masih terus berjatuhan menutupi badan jalan. Pemirsa, sudah memasuki minggu ketiga pasca bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, akses jalan masih banyak yang belum bisa dilewati. Salah satunya adalah di daerah Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Dan seperti apa kesulitan yang dihadapi pemerintah setempat untuk menanggulangi kondisi ini, kita sudah tersambung bersama Bupati Gayo Luas, Bapak Suhaidi. Selamat pagi, Pak Bupati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Ya, Pak Bupati, seperti apa kondisi di Gayo Luas saat ini, Pak? Mungkin bisa digambarkan kepada kami. Baik Ibu, pasca 3 minggu terjadinya banjir bandang di Kabupaten Gayo Luas, kondisi Gayo Luas terus membaik, walaupun ada masih 3 kecamatan lagi, sebagian desanya masih terisolir. Dan kita belum dapat sampai ke lokasi-lokasi terisolir untuk memberikan bantuan logistik. Namun masyarakat setempat tetap bersemangat untuk menjemput ke titik di mana bisa kita antar bahan logistik tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan roda 4 gitu. Kemudian akses yang barusan juga kita lihat bersama itu di layar saat ini adalah akses yang menghubungkan antara Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Luas. Dan kemarin pagi akses ini sudah bisa dilalui roda 2 dan roda 4, tetapi masih sangat terbatas. Kondisinya bisa kita lihat karena sewaktu-waktu masih dapat terjadi kejadian longsor gitu Bu. Dan mudah-mudahan alhamdulillah sebagian logistik kita sudah mulai masuk dari Kabupaten Aceh Tenggara menuju Kabupaten Gayo Luas. Karena untuk saat ini juga yang paling langka adalah BBM dan gas untuk kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi antrian BBM di SPBU masih cukup panjang sekali dan antrian gas di agen-agen gas itu masih sangat membludak gitu Bu. Pak Suhaidi, ini kan untuk akses sudah mulai bisa dilalui untuk beberapa titik, Pak. Lalu bagaimana dengan pasokan listrik di wilayah Gayo Luas? Apakah seluruhnya sudah menyala semua atau bagaimana? Ya, untuk pasokan listrik sendiri itu masih 7 dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Luas itu masih belum hidup. Jadi mungkin karena faktor BBM dan juga faktor jaringan yang begitu masif kerusakannya, sehingga pihak PLN sendiri kita terus berkoordinasi dan berkomunikasi agar mempercepat proses perbaikan jaringan ini. Sehingga nanti Gayo Luas bisa normal kembali dari sisi penerangannya gitu Pak. Ya Pak, ini kebetulan masih ada desa yang terisolir dan warga di sana memerlukan bantuan begitu. Lantas berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan oleh warga dari desa terisolir untuk mengakses bantuan logistik? Salah satu kecamatan Pining, itu masyarakat kita berjalan kaki sampai 10 jam. Mereka untuk menjemput bahan pangan, baik itu beras dan lauk pauk yang disediakan oleh posko utama dari Ibu Kota Kabupaten Gayo Luas. Dan ini terus kita pantau keberadaan stok saudara-saudara kita yang saat ini masih terisolir. Begitu juga dengan beberapa desa di Kecamatan Pantan Cuaca, yaitu Desa Remuput, Desa Ise-Ise, ini juga masih terisolir. Kemudian ada beberapa desa di Kecamatan Tripejaya seperti Desa Pasir, Rebe, Perlak, itu masih terisolir gitu Bu. Tapi walaupun demikian termasuk relawan kita yang dibantu oleh TNI dan Polri, kemudian relawan yang berdatangan terus dari luar daerah ke Kabupaten Gayo Luas, kami pikir ini terus bekerja untuk memantau bahwa saudara-saudara kita di desa terisolir tersebut mendapatkan bahan logistik yang cukup untuk mereka gitu.
Itu juga halnya dengan kesehatan, kita terus mendapatkan bantuan relawan dari beberapa daerah di Indonesia termasuk dari Pulau Jawa. Tentunya ini sangat membantu kami untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Gayo Luas yang notabene saat ini sudah terdampak semuanya gitu Bu. Pak, selain menyediakan titik penjemputan untuk logistik, apa upaya lain untuk memberikan bantuan logistik kepada desa-desa yang terisolir? Apakah ada upaya untuk bantuan via udara Pak sejauh ini? Ya, sejauh ini sudah sering kita lakukan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo melalui BNPB itu terus mendorong pengiriman logistik selain melalui jalur darat yang terbatas tadi dari jalur Abia, itu juga dari BNPB tetap melakukan pengiriman logistik melalui udara. Jadi ada beberapa desa itu kita kirim koordinat, kemudian langsung helikopter landing di desa tersebut untuk mengirimkan logistik-logistik. Jadi ini cukup membantu masyarakat kita. Selain itu juga karena jalan darat masih belum normal, sehingga dari pihak BNPB menggunakan pesawat Hercules untuk melakukan dropping logistik melalui airdrop yang dilaksanakan rutin di Bandara Kabupaten Gayo Luas ini gitu Pak. Ya Pak, mengingat akses jalan di Gayo Luas ini masih terbilang rentan, begitu warga yang melewati juga harus ekstra hati-hati. Lantas bantuan apa Pak yang diperlukan? Apakah seperti alat berat yang ditambah atau seperti apa? Oh iya, memang salah satu kendala kami adalah ketersediaan alat berat di Kabupaten Gayo Luas. Karena kita juga tidak menyangka bahwa kejadian bencana cukup besar seperti ini di luar perkiraan kita. Jadi kita sejauh ini sudah memanfaatkan semua alat berat yang ada di Kabupaten Gayo Luas, dan kondisinya ya itulah pasca 3 minggu kejadian banjir bandang, untuk jalan kabupaten saja kita belum bisa sepenuhnya untuk menembus, memperbaiki kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh banjir bandang ini Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Suhaidi atas waktunya dan juga informasinya bersama kami di program Kabar Pagi Pak. Kami doakan semoga untuk penanganan bencana di wilayah Bapak ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak.